Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita ya di kelas 7 ya, di awal semester baru, semester ganjil di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Miss Andriani, you can call me Miss Yani ya. Miss Yani mengajar fisika ya, Physics in 7th grade. Miss Yani ngajar fisika di kelas 7A, B, C, D, E ya. Pada kesempatan kali ini, Miss Yani akan sedikit membahas tentang pertama perkenalan dulu, kemudian nanti ada kontrak belajar, kemudian nanti ada sistem penilaian. Oke, perkenalan dulu, tadi sedikit sudah Miss Yani singgung, nama Miss, nama lengkapnya Miss Andriani ya, tapi biasa dipanggil Miss Yani. Oke, Miss Yani lahir di Karawang 29 Oktober 1991 ya. Miss Yani sudah menikah dan sudah mempunyai satu orang anak. Kemudian addressnya Miss Yani tinggal di Jalan Haji Saleh ya, di Jalan Haji Saleh RT 3 RW 2 nomor 17, kelurahannya Benda Baru, kecamatannya Pamulang di Kota Tangerang Selatan. Nah, provinsinya berarti Banten. Nah, kode posnya 15418. Kemudian educationnya, pendidikan Miss Yani, alhamdulillah ya Miss Yani sudah S1 tentunya, sudah bachelor degree, itu lulusan S1 dari Physics Education atau pendidikan fisika. Jadi memang Miss Yani kuliahnya fokus di pendidikan fisika. Kemudian Miss Yani alumni dari kampus State Islamic University atau dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian kita lanjut ke kontrak belajar. Kontrak belajar ini kayak perjanjian, bukan perjanjian apa ya, kesepakatan ya, supaya kegiatan belajar mengajar kita jadi eh, aman, nyaman, kemudian mengasyikkan, saling apa ya, jadi sama-sama enak gitu ya. Jadi kedepannya biar sama-sama enak. Pertama ada teknis. Teknisnya ini untuk online karena kita masih dalam suasana pandemik ya. Jadi kita belajarnya masih online. Nah, masih online ini berarti nanti kehadiran itu kalian akan dicek kehadirannya melalui Zoom. Jadi tiap awal pelajaran ya, misalnya di pelajaran misalnya ini misalnya kalian jadwalnya 7.30 nih, 7.30 berarti tiap 7.30 kita nge-zoom. Jadi awal awal apa ya? Sebelum memulai pembelajaran kita zoom dulu 10 menit di awal untuk mengecek kehadiran kalian ya. Kemudian sama Miss Yani itu untuk zoom eh, agak Miss Yani orangnya agak strict ya, ada strict dan strict ya, jadi agak kaku ya, misalnya agak kaku. Untuk Zoom, Miss Yani minta mengaktifkan kamera, wajib mengaktifkan kamera. Kalau kalian Miss Yani beri waktu mengaktifkan kamera, tidak juga mengaktifkan kamera, maka Miss Yani akan remove dari Zoom meeting saat itu juga ya. Jadi kalian akan Miss Yani remove dan dianggap tidak hadir. Ya, jadi ini sudah berlaku dari semua kelas yang Miss Yani ajar, nggak cuma kelas kalian doang. Ya, kelas-kelas kayak 7 yang tahun lalu, sekarang kelas 8 pun akan sama perlakuannya. Jadi sama Miss Yani itu wajib menyalakan kamera. Kayaknya semua guru juga wajib deh menyalakan kamera. Cuma kalau Miss Yani nggak mau banyak omong, jadi kalau kalian tidak menyalakan kamera dalam waktu 5 menit semenjak Zoom-nya dimulai, maka kalian akan Miss Yani remove dan tidak bisa masuk lagi. Ya, Miss Yani remove dari Zoom, kemudian Miss Yani anggap tidak hadir. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang kedua. Saat pelajaran itu, pembelajarannya gitu kita ada dua ya, ada video dan Zoom. Video itu di video tersebut nanti di video-video itu nanti akan misalnya dijelasin konsep-konsepnya, kemudian caranya, contoh soal. Kemudian di video juga nanti ada tugasnya ya, tugasnya juga ada di video. Lalu untuk apa Zoom-nya? Zoom ini biasanya Miss Yani memberi kesempatan bagi kalian yang kadang kan sudah nonton video tapi kalian masih belum paham nih apa sih yang dijelasin sama Miss Yani atau masih kurang nyantol di otak, masih kurang ngerti. Nah, itu kalian boleh tanyakan saat Zoom ya. Jadi kalau ada nggak ngerti jangan diem-diem aja tapi ditanyain. Ya, karena fisika itu sama matematika mirip-mirip dikit ya, susahnya sama. Berikutnya penugasan. Penugasan
Itu nanti sampai tadi sudah misalnya bilang ya, untuk tugasnya itu biasanya misalnya ditampilkan di video atau di LS. Ya, jadi tugasnya nanti akan ditampilkan di video dan di LS, Learning System. Lalu sistem dan sumbernya seperti apa? Sistemnya kita masih online ya karena masih dalam suasana pandemik ya. Kemudian karena online maka kita pakai sistemnya learning system milik Al-Azkar ya, milik kita sendiri, LS yang sudah dikasih ID dan passwordnya oleh wali kelas kalian ya. Kemudian nanti mudah-mudahan as soon as possible ya kita berdoa semoga pandemik ini cepat berakhir ya, we are hoping so much that this pandemic will end soon ya, kita berharap pandemik ini akan cepat berakhir, segera berakhir, maka kita bisa secepatnya melakukan pembelajaran tatap muka atau offline. Kemudian sumbernya itu dari video yang misalnya dibuat sendiri, kemudian dan buku paket. Ya, misalnya biasanya ambil soalnya dari buku paket atau buku pegangan misalnya. Kemudian selain teknis, sistem, ada juga punishment. Punishment ini kalau kamu melakukan pelanggaran dan juga ada rewards atau achievement kalau kamu melakukan apa ya, sesuatu yang positif yang perlu dikasih penghargaan. Gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu punishment-nya. Punishment, so don't do it ya. Jadi tolong jangan dilakukan karena kalau kamu lakukan maka kamu akan dapat poin pelanggaran. Ya, jadi please don't do it ya. Even just once ya, walaupun sekali jangan pernah lakukan. Pertama, terlambat. Tidak ikut Zoom atau tidak buka LS ya, karena kalian ketahuan kalian akses LS jam berapa itu ketahuan. Kalau kalian terlambat baik itu Zoom ataupun LS maka dikenakan poin ya. Ya, tapi kalau untuk Misyani fokus banget di Zoom. Kalau kalian telat atau bahkan tidak ikut Zoom Misyani maka dianggap tidak hadir. Tidak hadir itu poinnya berapa nanti bisa dicek, ditanyakan ke dilihat di daftar pelanggarannya ya. Jadi ada poinnya masing-masing. Jadi tolong on time, please be on time. Misalnya jadwalnya 7.30 maka hadir 7.30 di Zoom dan gunakan seragam yang sesuai aturan ya. Tidak mengenakan seragam berarti kena poin tidak mengenakan seragam. Di banyak ya poinnya. Kemudian yang kedua, terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas. Nah ini. Jadi misalnya nggak nunggu 3 kali kamu nggak ngerjain tugas baru dikasih poin, enggak. Hari itu kamu nggak ngerjain tugas, hari itu juga misalnya kasih poin pelanggaran. 1 minggu kita ketemu 2 kali, kalau kamu 2 kali tidak mengerjakan tugas, berarti kamu 2 kali mendapat poin pelanggaran dari Misyani. Tidak mengerjakan tugas itu, 1 kali tidak mengerjakan tugas, poinnya 3. Berarti kalau kamu 2 kali tidak mengerjakan tugas Misyani, poinnya jadi 6. Nah, kalau kamu 2 minggu atau berkali-kali tidak mengerjakan, bisa kamu hitung sendiri. Karena tiap kali tidak mengerjakan, poinnya 3. Ya, jadi tolong disiplin ya, karena misalnya orangnya objektif. Berikutnya, dan ketiga itu tidak hadir tanpa keterangan, itu juga nanti ada poin yang berlaku. Kemudian, dan lain-lain, kondisional, misalnya kamu tidak jujur, misalnya tidak suka, ya, eh, siswa yang mengerjakan tugas misalnya nyontek di Google, entah itu Brandly, entah itu pakai aplikasi yang lain, ya, karena misalnya tahu kalau kalian ngerjainnya sendiri ya pakai cara yang dari Misyani akan beda caranya, akan beda jawabannya, akan beda alurnya dengan kalian nyontek di Brandly atau di sumber lainnya gitu ya. Jadi eh, dan Misyani anggap kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi seperti kelas 7 tahun lalu juga sama. Jadi kalau kalian kedetek nih, ketahuan nyontek entah dengan teman, entah dengan Brandly, entah dengan yang lain gitu ya, maka bisa dianggap tidak mengerjakan tugas gitu. Kemudian tidak mengenakan seragam ya dan lain-lain kondisional ya. Itu nanti akan dikenakan poin pelanggaran. Jadi tolong bisa diminta kerjasamanya supaya kalian juga tidak dapat poin pelanggaran dari Misyani. Bahkan Misyani berharapnya kalian dapat yang ini nih, reward atau achievement atau penghargaan. Kapan sih dapat achievement? Pertama, Misyani itu akan memberikan achievement ya, penghargaan kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi atau sempurna dalam mengerjakan tugasnya. Tentu aja by yourself ya, dikerjakan diri sendiri. Ya, tidak nyontek gitu. Karena kalau nyontek pun ketahuan kok. Jadi ilmu eksak itu kalau kalian nyontek akan ketahuan.
Karena satu, tiap orang pola pikirnya beda. Jadi cara yang kalian gunakan satu dengan yang lainnya pasti akan sedikit berbeda. Kemudian dari tulisan, dari lain-lain, pokoknya akan beda kalau sama yang mengerjakan sendiri dengan yang menyalin ya, dari manapun itu menyalinnya ya. Kemudian yang kedua, misalnya kalian hadir lebih awal saat Zoom ya, saat Zoom meeting kita, kalian hadir lebih awal maka akan diberikan reward atau achievement. Yang ketiga, pengumpul tugas pertama nih misalnya nih baru selesai tapi dia langsung ngumpulin, nah itu dapat achievement. Tapi tentu aja tugasnya achievementnya yang benar ya, jawabannya yang benar, bukan mentang-mentang kamu mau ngumpulin pertama terus kertas kosong kamu kumpulin, nah itu nggak dapat penghargaan, malah dapat pelanggaran. Apa pelanggarannya? Tidak sopan. Karena berarti kamu tidak menyimak video dan tidak melaksanakan instruksi dari guru gitu ya. Kemudian yang keempat, kondisional. Kondisional itu artinya ya lihat sikonnya, lihat situasi dan kondisinya. Misalnya kamu aktif, juga bisa dapat achievement. Misalnya lagi nge-zoom nih, saya mau nanya nih, saya nggak paham di sini. Atau misalnya pas lagi nge-zoom nih, saya udah paham nih soal nomor kemarin nih, saya mau bahas. Nah itu boleh, itu dapat achievement. Atau misalnya ditanya, siapa yang mau jawab soal nomor 2? Kemudian kamu jawab saya, Miss. Nah, itu akan dapat achievement ya, karena kamu aktif, kreatif, teliti dan lain-lain itu akan dapat achievement-nya. Kemudian sistem penilaian ya. Jadi sistem penilaian itu ada yang dinilai itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk pengetahuan itu biasanya misalnya ambil nilai dari tugas-tugas. Ya, jadi tiap tugas yang kamu kerjakan itu ada nilainya, nilainya terrecord. Nah, nanti direcord sama misalnya disimpan. Nah, itu nanti akan jadi nilai harian. Kemudian ada juga dari penilaian harian atau ulangan-ulangan. Nah, itu juga masuk ke sistem penilaian kita. Kemudian nanti selain yang dua tadi, selain tugas dan ulangan, ada juga PTS, PAS, dan PAT. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun saat kenaikan kelas. Kemudian keterampilan. Keterampilan ini biasanya misalnya ambil saat praktikum, ya nanti karena kita fisika maka sedikit banyak akan ada praktikum, nah disitu akan ada nilai keterampilannya. Kemudian bisa diambil juga dari tugas-tugas yang misalnya akan bisa dikasih tahu kok ini tugas ini untuk mengambil nilai keterampilan. Nah, itu akan bisa dikasih tahu. Jadi eh apa namanya? Nilai keterampilan diambil tadi dari praktikum dan tugas yang memang misalnya dikhususkan untuk mengambil nilai keterampilan. Kemudian sikap. Nilai sikap itu misalnya amati dari observasi. Jadi kami misalnya amati sikap kamu saat pembelajaran, saat ngumpulin tugas ya, saat iya saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Kemudian sikap itu juga akan misalnya kasih poin baik pelanggaran ataupun baik poin penghargaan. Jadi mudah-mudahan sih banyaknya poin penghargaan, tidak pelanggaran gitu ya. Kemudian nanti poinnya akan misalnya input di edu sehingga orang tua kalian bisa lihat. Oke. Lalu materinya apa aja sih yang akan kita pelajari di tengah semester dulu nih, di tengah semester ini selama 3 bulan ke depan sampai kepada PTS, kita akan belajar 2 bab. Bab pertama itu tentang konsep pengukuran. Ya, konsep pengukuran. Apa sih yang dipelajari di konsep pengukuran? Itu ada besaran, kemudian ada satuan. Apa sih besaran? Apa sih satuan? Kemudian kita belajar juga tentang alat ukur. Apa itu alat ukur? Itu kita bahas di pertemuan berikutnya nih ya nanti. Kemudian selain bab satu ini kita ada tadi misalnya bilang ada 2 bab. Nah, bab yang keduanya itu ada konsep zat dan perubahannya. Kita akan bahas tentang konsep zat dan perubahannya. Ya, apa sih itu unsur senyawa campuran? Kita juga akan bahas asam, basa, dan garam. Kemudian tentang pemisahan campuran juga. Kemudian sifat fisika dan sifat kimia benda, kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, itu yang akan kita pelajari di di tengah semester ganjil ya sampai PTS nanti. Kemudian di akhir semesternya setelah PTS kita akan belajar tentang suhu ya. Suhu, kemudian di suhu ini kita akan mempelajari tentang definisi suhu, jenis-jenis termometer, kemudian bagaimana sih cara mengkonversi skala-skala termometer dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Coba nanti kita pelajari setelah mid semester.
Kemudian berikutnya kita masuk ke bab pemuaian. Di bab pemuaian ini kita akan belajar tentang pengertian pemuaian, jenis-jenis pemuaian serta contohnya, kemudian menghitung pemuaian panjang. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kalor. Di bab kalor ini kita akan membahas tentang pengertian kalor, hubungan kalor dan perubahan suhu, lalu belajar juga tentang hubungan kalor dan perubahan wujud. Kemudian ada asas Blake di sana, ada asas Blake, kemudian ada macam-macam perpindahan kalor. Oke, itu aja yang bisa Misyani sampaikan di pertemuan kali ini ya, di perkenalan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video perkenalan dari Misyani. Misyani mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mis tutup pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.